Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajud hari merangkai pahala, mengharap taman-taman surga dengan mencinta Al-Quran. Semoga kita dapat dipersatukan kelak bersama para pecinta Al-Quran. Masuk di acara inti, kita mengurai ayat. Sebelum itu saya sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Balik gimana kabar Bu Marani? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz sehat Alhamdulillah. selalu ya. Amin, Sehat amin, ya Allah. selalu, panjang umur, bahagia bersama Amin, amin. keluarga tercinta. Amin ya Allah. Kemudian yang berpartisipasi pada pagi hari ini, Ibu Yuliani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bunda ya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah sudah siap mengurai ayat pagi hari ini. Mari Siap. kemudian kita simak bersama uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani yang pada pagi hari ini akan mengurai ayat Quran Surat An-Nisa ayat 54 oleh Ibu Yuliani. Namun sebelum itu sebagai pembuka acara inti kepada Bapak Haji Ustadz Hazrizal Al-Hasani, waktu dipersilahkan. Syukran Bu Marani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi yang berbahagia ini Allah masih banyak memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama kembali di Zoom kita ini. Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat iman, Allah berikan kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan kita nikmat banyak umur. Dan yang sangat istimewa pagi ini Allah memberikan kita agar kita mencintai akta. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu. Maka itu syukur kita tingkatkan setiap hari. Nah Allah telah pilih kita. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Semoga nikmat mencintai Quran ini kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita ke kondisi yang terang benderang, yang tadinya tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita ke surga bersama-sama dengan beliau. Kemudian di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Karena surga Allah luas sekali, kita pengen bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 54. Saya bersama Bu Yuliani. Assalamualaikum Bu Yuliani. Buka mic-nya, Bu. Belum buka mic-nya. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Bu Yuliani di mana nih posisi? Di Tangerang Bu ya. Tangerang. Ya. Bukan di Lahat. Bukan. Bukan. Iya. Kapan Ibu Yuliani masuk Al-Hasanin?
Saya masuk Hai 1 Desember 2023, Pak Ustadz. Desember 2023 belum lagi kan? 10 22. Januari, 10 Januari Oh, 2023. Januari 2023 ya. Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Yuleni pernah belajar? Belum pernah Pak Ustadz, baru Baru sekarang. biasa. Gimana rasanya sebelum belajar dan setelah belajar dalam membaca Al-Quran? Apa yang terasa? Sebelum belajar gramatika, saya ya cuma baca biasa Pak Ustadz, terus tafsirnya langsung keseluruhan tanpa tahu itu artinya dari kata yang mana gitu. Kalau sekarang gimana? Sekarang jadi saya bisa mengurai perkata, jadi lebih paham gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang mengajak Bu Yuliani ke Al-Hasani? Ibu Ruli, kakak saya dari kelas November malam. Oh, Bu Ruli. Ya, alhamdulillah. Semoga Bu Yuliani bisa istiqamah bersama Al-Quran ya. Ya, amin, amin ya Rabbal alamin. Sudah siap ya Bu Yuliani ya? Ya, insya Allah Pak Ustadz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Buya Riza Buprapti yang sudah memberikan waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama, kami ucapkan terima kasih serta rasa syukur kami yang tak terhingga kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penemu dan pembina metode Al-Hasani. Rasa syukur juga yang tidak ada hentinya saya ucapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, karena telah dipertemukan dengan seorang guru yang sangat sabar dan telaten dalam untuk bisa memahami dan mengurai ayat-ayat Al-Quran menjadi mudah untuk dipahami dan saya bisa menguraikannya. Semoga ya Allah saya dimudahkan untuk mentadaburinya. Kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta yang bertugas pada hari ini, sehingga pertemuan hari ini berjalan lancar dan penuh hikmat. Terima kasih juga untuk pembimbing kelas kami, Bapak Ustadz Budi dan Bu Yanti yang dengan sabar dan telaten membimbing kami dengan berulang-ulang, sehingga bisa memahami semua materi mulai dari KKL, KKSAD, KKP, kata benda, dan seterusnya. Terima kasih juga untuk Ketua Kelas Desember 2022 yaitu Bu Sispa dan Bapak Master Jaya Simen atas bimbingan dan supportnya sehingga saya bisa tampil hari ini. Juga untuk teman-teman di kelas Desember 2022, terima kasih atas kerjasama serta supportnya. Kelas yang begitu hangat sehingga saya merasa nyaman belajar di kelas Desember. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Joko yang pernah mengajar saya di kelas tambahan pada waktu awal saya bergabung di Al-Hasani. Dan juga untuk kakak saya Bu Ruli yang telah mengajak saya untuk belajar gramatikal Al-Quran di Al-Hasani. Serta terima kasih juga untuk Bu Hermin yang telah memasukkan saya di kelas tambahan. Ketiga, marilah kita doakan untuk Ustadz Rizal Al-Hasani dan keluarganya semoga selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu mengikuti sunnahnya. Semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai untuk mengurai Quran Surat An-Nisa ayat 54. Baik, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Am yasudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Shadaqallahul azim. Quran Surat An-Nisa ayat 54 ini saya bagi menjadi 2 bagian dan 22 penggalan. Untuk bagian 1 terdiri dari penggalan 1 sampai dengan 10. Dan untuk bagian 2 terdiri dari penggalan 11 sampai dengan 22. Saya mulai dengan pemenggalan ayat. Penggalan 1, am. Penggalan kedua, ya suduna. Penggalan ketiga, an-nasa. Selanjutnya penggalan keempat, ala. Penggalan kelima, ma. Penggalan keenam, ata. Penggalan ketujuh, humu. Penggalan kedelapan, Allahu. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, fadlihi. Selanjutnya penggalan ke-11, fa. Penggalan ke-12, qad. Penggalan ke-13, atayna. Penggalan ke-14, ala Ibrahim. Penggalan ke-15, al-kitabah. Penggalan ke-16, wa. Penggalan ke-17, al-hikmata. Penggalan ke-18, wa. Selanjutnya penggalan ke-19, atayna. Penggalan ke-20, hum. Penggalan ke-21, mulkan. Dan penggalan ke-22, aziman. Saya mulai uraian Quran Surat An-Nisa ayat 54 bagian 1. Penggalan pertama, am, merupakan huruf bermakna artinya bahkan. Penggalan kedua, ya suduna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, atau yang biasa kita sebut KKSAD. Cirinya, ada ya di depan dan waw sukunna di belakang. Menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya hasada, polanya fa'ala. Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya mereka akan dengki. Penggalan ketiga, an-nasa, merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja atau yang biasa kita sebut KBKK. Akar katanya nawasa menjadi nasa. Berlaku kaidah satu huruf ya, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Munawir halaman 1475. Artinya manusia. Penggalan keempat, ala, merupakan huruf Bu Yuliani maju dikit, Bu Yuliani suaranya kurang dengar. Maju dikit kali ke arah ke perangkat. Ya, enggak jelas, jauh. Penggalan keempat, Ya. merupakan huruf bermakna artinya atas. Penggalan kelima, ma, merupakan huruf bermakna artinya apa yang. Selanjutnya penggalan keenam, ata, bentuknya kata kerja lampau atau yang biasa kita sebut KKL. Cirinya ada fathah di akhir kata. Akar katanya ataya dibaca ata. Termasuk 2 huruf sia ada di materi halaman 33. Termasuk 4 kata yang berjumlah 90%. Di sini pelakunya huwa, polanya ala. Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya dia telah memberikan. Penggalan ke-7, umu, merupakan kata ganti sebagai objek dari ata. Di sini mu-nya berharokat doma karena
mim sukun bertemu dengan lam sukun itu tidak bisa, maka mimnya diberi harokat dhammah menjadi humu. Penggalan ke-8, Allahu. Allahu punya berharokat dhammah menunjukkan sebagai subjek. Di sini Allah sebagai pelaku huwa pada kata ata. Selanjutnya, penggalan ke-9. Min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, fadlihi merupakan kata benda majmuk, terdiri dari kata fadli dan hi. Fadli merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja. Akar katanya fadola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Untuk artinya, bisa kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 318, artinya karunia. Hi merupakan kata ganti milik, artinya nya. Arti dari KBM fadlihi adalah karunianya. Arti bagian 1. Bahkan mereka akan dengki pada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Selanjutnya, uraian Quran Surat An-Nisa ayat 54, bagian 2. Penggalan ke-11, fa, merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-12, qad, merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan ke-13, ataina, bentuknya kata kerja lampau atau yang biasa kita sebut KKL. Cirinya ada na di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya ataya dibaca ata. Termasuk 2 huruf sia. Ada di materi halaman 33. Termasuk 4 kata yang berjumlah 90%. Setelah kita hilangkan semua huruf tambahannya, baik tambahan kata benda, kata kerja, ataupun pola, maka tinggallah huruf ta. Maka akar katanya ataya dibaca ata. Polanya af'ala. Untuk artinya dapat kita temukan pada Kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya kami telah berikan. Selanjutnya, penggalan ke-14. Ala Ibrahim merupakan kata benda majemuk, terdiri dari kata ala dan Ibrahim. Ala merupakan KBKK atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Akar katanya awala, jadi ala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 53, keluarga. Di sini ala lanya berharokat fathah, tidak fathah tain karena dia bermajemuk dan kata Ibrahima, jadi tertulisnya ala. Selanjutnya Ibrahima merupakan kata benda nama Ibrahim, sehingga arti KBM dari ala Ibrahima adalah keluarga Ibrahim. Selanjutnya, penggalan ke-15. Alkitabah merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata, sedangkan ciri objeknya ada fathah di akhir kata. Akar katanya kataba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Terdapat dalam buku materi halaman 21. Untuk artinya, dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 367, artinya kitab. Kemudian penggalan ke-16. Wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-17. Al-hikmata merupakan KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam di awal kata dan ada tak marbutoh di akhir. Akar katanya hakama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun.
Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 107. Artinya hikmah. Selanjutnya, penggalan ke-18, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-19, ataina, bentuknya kata kerja lampau atau yang biasa kita sebut KKL. Cirinya ada na di belakang atau di akhir kata. Pelakunya nahnu. Akar katanya ataya, dibaca ata. Termasuk buah huruf sia. Ada di materi halaman 33. Termasuk 4 kata yang berjumlah 90%. Setelah kita hilangkan semua huruf tambahannya, baik tambahan kata benda, kata kerja, ataupun tambahan pola, maka tinggallah huruf ta. Maka akar katanya ataya, dibaca ata. Polanya af'ala. Untuk artinya bisa kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 33. Artinya kami telah berikan. Selanjutnya penggalan ke-20. Merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-21. Mulkan merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja atau yang biasa kita sebut KBKK. Cirinya ada fathah tain di akhir kata, akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 428, artinya kerajaan. Penggalan terakhir, penggalan ke-22, aziman, merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya ada fathah tain di akhir kata. Ciri KBS-nya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya azuma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bandanya fa'ilun. Untuk artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 272. Artinya yang besar. Karena merupakan kata benda superlatif, maka di sini kita artikan yang sangat besar. Arti bagian kedua, maka sungguh kami telah berikan keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami telah berikan mereka kerajaan yang sangat besar. Arti keseluruhan dari Quran Surat An-Nisa ayat 54. Bahkan mereka akan dengki pada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Maka sungguh kami telah berikan keluarga Ibrahim kitab dan hikmah, dan kami telah berikan mereka kerajaan yang sangat besar. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan sumbernya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yulani, kegiatan sehari-hari sekarang apa Bu Yulani? Sekarang ibu rumah tangga aja Pak Ustadz. Dulu pernah aktif. Dulu aja sebelum nikah saya kerjanya, setelah menikah jadi ibu rumah tangga aja. Dulu pernah kerja di mana? Dulu pernah kerja di Bumi Putra Pak Ustadz. Oh ya. Kalau Bu Yulani aslinya mana? Saya aslinya Bandung Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Jadi sekarang baca Quran sudah mulai agak terbata-bata karena melihat ini KKL, ini KSAD ya. Sebelumnya lancar ya? Sebelumnya ya lancar kayak orang tadarusan aja gitu Pak Ustadz. Tapi sekarang udah mulai kepada arah pemahamannya Bu ya. Ya. Sekarang apa saya ayat? kalau terus ditulis ayatnya saya urai gitu Pak Ustadz kalau sekarang. Ya. Apa yang pernah Ibu rasakan pada saat mulai ayat yang menyentuh? Ada nggak kata atau bunyi ayatnya atau ayat menjadi Ibu sehingga Ibu menjadi tersentuh? Ada nggak? Ada Pak Ustadz, seperti apa? Membaca surat Al-Fatihah. Kalau sekarang tuh karena udah tahu artinya, ya. Jadi kalau sholat itu bisa lebih khusyuk gitu karena
Nah, meresap gitu Pak Ustadz artinya. Ya. Iya. Kalau Al-Fatihah itu puncaknya itu di mana tuh? Kenapa Pak Ustadz? Puncak Al-Fatihah pada saat kita baca, kan kita baca Al-Fatihah itu Allah jawab ya. Nah, puncaknya itu di iyyaka na'budu. Ya karena berdoa iya karena amin ya. Oh, itu papannya apa tuh? Nah, kalau itu kenyataan kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, adanya minta tolong kepada Allah. Nah, jadi Ya, itu sampai terharu gitu Pak Ustadz begitu baca iya karena berdoa iya karena stain gitu. Allah menjawab haza li'andi wa li'andi ma sa'adak. Jadi apapun inilah antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang dimintaku. Itu jawaban Allah pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat buliannya ya, dari istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin ya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Salam keluarga ya Bu. Ya, ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi ayat An-Nisa surat keempat ayat 54 sudah diuraikan oleh Bu Iliani. Semoga ada manfaat kita semuanya. Saya hanya menambahkan sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Am yasuduna, kita udah tahu tuh. Atau yahsuruna, mereka hasad, hasad dengki iri ya. Am yahsuduna nasa, jelas sekali kepematikannya kepada manusia, karena manusianya berharkat fatal. Apakah ataukah mereka dengki kepada manusia ala apa yang ma'atahullahu min fadlihi, dari apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-karunia Allah. Karunia Allah banyak sekali. Kita jangan sampai dengki yang Allah berikan kepada orang lain. Apapun karunia yang diberikan Allah kepada siapapun, kita tetap bersyukur. Kenapa? Bagi kita tidak ada. Ya, orang sebagian ada yang dengki kepada apa yang diberikan Allah kepada kawannya. Tetangganya beli mobil baru, dengki dia. Tetangganya rumah baru, dengki dia. Tetangganya masuk, dia masuk rumah sakit. Nah, itu dengki namanya. Kita nggak boleh ya. Yang am yasudunan nasa andama atakumullahu min fadli. Dan maka sungguh ataina, kami telah memberikan ala Ibrahim kepada keluarga Ibrahim. Apa itu? Alkitab wal hikmah. Itu Alkitab dan hikmah. Alkitab dalam Islam, Alkitab itu Al-Quran, hikmah itu adalah hadis. Jadi diberikan oleh Allah sebuah petunjuk hidup dan hikmah-hikmah yang ada di balik itu. Nah, keluarga Ibrahim siapa? Ismail, Ishak. Nah, dari Ismail nanti akan lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ishak ada Yakub, ada Nabi Yusuf, dan seterusnya sampai ke bawah pada Nabi Isa. Jadi keluarga Ibrahim diberikan oleh Allah kitab dan hikmah. Wa atainahum, dan kami memberikan kepada mereka mulkan azim, kerajaan yang besar. Nanti Nabi Sulaiman dapat, Nabi Musa dapat, dan semuanya ya. Banyak Allah berikan kepada kerajaan-kerajaan. Demikian yang dapat kami sampaikan terhadap surat An-Nisa ayat 54 ini, dan insya Allah nanti akan ditambahkan pesan tentang cerita ini, tafsirnya gimana. Kita hanya fokus di gramatikal aja. Baik Bapak Ibu, karena kami sedang belajar ya, tentu ada hal-hal yang kurang ataupun yang salah. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada MC, kami kembalikan agar disambung dengan acara berikutnya. Silakan Bu Suprapti Maharani. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian tadi uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada itu hingga dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.